Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman dalam program Rahasia Investasi Sukses. Nah, bicara soal properti berhubungan dengan topik yang akan kita bahas, yaitu furniture. Nah, kali ini saya bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Arief Nugraha, pelaku bisnis furniture. Dan kita akan cari tahu nih, bagaimana perkembangan bisnis furniture zaman now. Yuk, kita ngobrol. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman dalam program Rahasia Investasi Sukses. Nah, bicara soal properti, ini berhubungan dengan furniture. Nah, di episode kali ini saya bakal ngobrol-ngobrol bersama seorang pelaku bisnis di bidang furniture. Nah, kita bakal tahu bagaimana sih suka duka dalam bisnis furniture. Dan saya sudah bersama dengan Bapak Arief Nugraha. Halo Pak Arief. Ya, apa kabar? Terima kasih ya Pak ya, sudah meluangkan waktu nih ngobrol-ngobrol bersama saya nih, bicara soal biasa properti berhubungan sama furniture nih Pak. Nah Pak Arief, gimana sih Bapak awalnya nih memilih bisnis furniture nih Pak? Sejak kapan dan bagaimana prosesnya Pak? Jadi awalnya itu saya stay bisnis kayu. Kita olah menjadi produk jadi, kita ekspor ke Eropa, kita ekspor ke Asia. Ekspor sampai ke Eropa, Asia? Betul. Cuman saat itu karena semakin lama kayu semakin susah. Sedangkan harga jualnya itu tidak meningkat. Otomatis ya terjadi penurunan ekspor. Step by step lama turun. Pada satu titik tertentu akhirnya saya harus merubah pola pikir saya. Dari tadi saya menjual produk solid, ya solid, bahan baku solid lah. Itu saya harus bikin furniture yang nilai tambahnya cukup tinggi dibandingin saya hanya buat produk solid biasa. Dari situ, nah semenjak 10 tahun yang lalu mulailah saya bisnis interior. Waktu itu masih bidang kayu yang solid juga, terutama kayu jati, gitu ya. Dari situ, dan saya lihat nampaknya produk-produk semakin lama kan customer semakin menyukai produk-produk yang modern, yang bahan bakunya itu dari triplek, dilapis vinir atau triplek di duko, gitu ya. Lama-lama sekarang saya mulai menggeluti bidang-bidang itu sesuai dengan pesanan customer. Customize jadi furniture itu nilai tambahnya jauh lebih besar Pak, dibandingkan saya hanya jual produk-produk yang solid ya. Itu bisa berkali lipat. Bahan bakunya murah, kita olah sedikit, kita poles sedikit, kita bisa jual barang yang harganya itu kadang-kadang nggak ada standarnya Pak. Furniture itu nggak ada standar. Seni Pak ya? Seni, ya gitu. Kalau emang suka ya. Iya betul. Kadang-kadang saya bikin produk yang aneh-aneh gitu. Seperti apa Pak anehnya? Saya pernah bikin home theater. Home theater? Nah home theater itu waktu itu bahan bakunya hanya dari karet. Oh ya? Kayu karet itu kan murah, ya kan? Kita bikin sedemikian rupa. Itu nilai jualnya tuh udah berkali-kali lipat tuh, tinggi sekali gitu. Nah itu yang saya senang. Kenapa saya menggeluti bidang furniture. Jadi uniqueness-nya itu Pak ya? Unik itu akan mempengaruhi harga. Semakin unik, harga semakin bagus. Apalagi Pak? Kan customer saya rumah-rumah pribadi Pak. Rumah-rumah pribadi? Rumah mewah, ya rumah berkelas ke atas lah. Gitu loh. Tapi bukan tidak mungkin saya juga melayani rumah yang kelasnya seperti biasa ya, juga ada. Jadi semua juga ini. Jadi apa jadi Pak? Jadi seperti kitchen set, terus tempat tidur, wardrobe, ya kan? Atau kita kadang-kadang di rumah-rumah mewah tuh ada satu produk-produk khusus yang kita dapat gambar dari arsitek, yang kita tinggal ikutin gambar arsitek. Nah, ya memang kalau dilihat dari ininya ruwet ya, tapi setelah kita jalani, kita buat gitu ya sudah nggak terlalu ruwet juga. Nah, bicara soal pasti kan ada suka dukanya ya dalam bisnis furniture nih Pak. Apa yang Bapak alami sih Pak? Kadang-kadang
Kita ada satu pesanan, ya dalam pesanan itu kita dapat kontrak. Dalam kontrak itu kita tertulis termin waktunya. Waktu pembayaran dan waktu produksi mungkin. Karena pembayaran itu kan menyangkut penyelesaian suatu proyek. Kadang-kadang misalkan kita kontrak ini 40 hari kerja gitu ya. Kita bikin tuh. Nah, perjanjian setelah barang datang, ya kan? Biasanya langsung dibayar sekian persen lah, tergantung kondisinya kan gitu ya. Begitu barang itu kita mau set, kita nggak bisa, kita kan harus nungguin kerjaan orang lain, belum dicek, belum diapa, akhirnya kan kita nggak bisa di set, nggak bisa dipasang. Nah selama kita nggak bisa dipasang kan kita nggak bisa dapat bayaran. Nah dukanya itu di situ tuh. Jadi otomatis kan duit nggak bisa berputar ya, karena kita harus nunggu kerjaan yang lain. Nah jadi dukanya di situ aja sih sebetulnya. Kalau sukanya itu tadi kita senantiasa ada inovatif, ada kreatif. Jadi kita walaupun orang seumur saya nih tetap tertantang gitu loh. Tetap tertantang. Sukanya di situ. Sukanya saya furniture di situ, Pak. Pak, tadi Bapak bilang Bapak tinggal di Victoria Square. Nah, kenapa Pak? Apa sih menjadi alasan Bapak memilih Victoria Square ini, Pak? Saya tinggal di sini itu sudah 4 tahun. 4 tahun ya, oke. Sama istri, sama anak 2. Dan very enjoy. Saya senang ya. Karena kenapa saya senang? Ya, kondisinya itu nggak terlalu ramai gitu loh. Nggak begitu ruwet ya. Terus udah gitu kita penuh keakraban, kita sama security deket, orang-orang engineering deket, kemudian dengan karyawan-karyawan juga deket. Nah, kemudian dari sini kita mau kemana-mana gampang Pak, di tengah kota. Kita mau naik kereta nih, taruhlah kita nggak punya kendaraan, terus nggak punya aplikasi Grab nih, online lah ya. Tinggal naik angkot sekali Pak. Oke, iya. Iya kan? Langsung kita ke stasiun. Kita mau naik bis, ya kan? Mau keluar kota misalkan nih, ya kan? Kita bisa langsung sekali ke Poris, ya kan? Sejelek-jeleknya kalau kita nggak ada kendaraan gitu loh. Kalau kita ada kendaraan, kita mau ngeluar pintu tol mana? Pintu tol Bitung bisa, pintu tol Karawaci bisa, pintu tol Cikokol bisa. 3 pintu sekaligus kan kita bisa pilih. Lewat aksesnya mantap ya. Bitung sering macet, kita lihat aja Karawaci. Ya kan? Oh ternyata Karawaci ini jalanan lagi diperbaiki nih, macet, kita bisa lihat Cikokol gitu loh. Ya, kemudian fasilitas mulai dari kolam renang, fitness, ya lumayan lah. Harganya itu murah Pak, tapi si fasilitasnya itu bukan murahan gitu loh. Gitu ya? Itu. Harga apartemennya ini murah, tapi fasilitasnya tidak murah. Wah itu tuh catat. Itu yang paling penting. Apa aja nih Pak fasilitas yang Bapak enjoy ini Pak? Yang jelas sih, terutama olahraga. Olahraga, kita fitness bisa. Oh fitness mau berapa sekuatnya sih kamu? Fitness bisa kan? Kamu mau sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, anytime. Berenang mau berapa kali bolak-balik? Terserah. Airnya jernih, dingin, ya kan? Gitu. Kemudian banyak di depan ada kafe seperti ini. Kalau kita lagi tanggung bulan nggak punya duit nih, lagi paceklik nih karena habis buat pacekliknya habis buat gajian karyawan ya, kita makan di dalam, harganya juga murah. Kan setiap saat kalau pengusaha kan kalau udah mau akhir bulan awal bulan nih kosong nih karena duit karyawan kan, nah, otomatis kan berkurang duit nih. Nah itu makan di dalam. Kalau saya lihat nih Pak, Bapak juga nih kayaknya jaga kesehatan banget nih Pak. Nah bagaimana nih Bapak bisa menjaga kesehatan nih? Saya di umur 57 tahun ya, alhamdulillah. Saya darah tinggi saya nggak ada, jantung nggak ada, kolesterol nggak ada. Rapotnya nggak ada merahnya ya? Alhamdulillah. Jadi memang saya paling suka olahraga. Nah, di area tempat saya tinggal di Victoria Square ini, itu kita mau jalan dari ujung ke ujung. Itu saya pernah coba itu, sekali jalan itu, satu rit itu kurang lebih 400 meter. Jadi kadang-kadang saya sekali jalan, bolak-balik ya, satu rit ya, itu bisa sampai 5 kali, 6 kali. Kalau saya olahraga jalan kaki. Kalau saya bosen, saya masuk fitness. Nah, Anda bisa lihat body saya mulai kebentuk. Makanya mantap ya kan? Fitness bisa sampai 1,5 jam. Semua alat saya coba. Wow. Gitu. Kalau saya misalkan saya Sabtu libur fitness. Hari Minggu kadang-kadang saya renang, Pak. Bapak bisa lihat kolam renangnya luasnya seperti itu.
ya kan? Iya. Airnya bening, jernih. Iya. Begitu nikmat kita olahraga. Bisa umur kayak 40-an ya, Pak? Bisa umur 40-an. Iya. Rif, jadi Bapak tinggal di sini enjoy ya, Pak? Sampai saat ini saya sangat puas. Wow. Pak, ini kalau bisa dibilang kan Bapak sebagai seorang pengusaha, khususnya di bidang furniture, ini kan pasti memiliki tips-tips sukses ya, Pak, atau keyakinan-keyakinan yang Bapak lakukan ya. Apa sih yang menjadi rahasia sukses dari seorang Pak Arief Nugraha, Pak? Di 2020 bolehlah kita tertidur ya, karena adanya corona. Tapi kita tidak boleh takut dengan corona. Itu harus hadapi, itu kenyataan. Namun dengan perhitungan-perhitungan yang matang. Ya kan? Untuk menghadapi 2021 harus yakin kita tuh, harus betul-betul optimis dan berani mengeksekusi ya, menjalankan ide-ide kita di tahun 2021. Kita hadapi. Kita tidak boleh takut dengan corona. Tapi dengan perhitungan yang matang, insya Allah kita akan selamat dari penyakit corona. Itu optimis. Dan saya yakin saya bisa maju. Sedikit pun saya tidak akan mundur hanya gara-gara corona. Hadapi corona. Jadi kesimpulannya tahun 2021? Harus jauh lebih baik dari 2020. Dengan penuh keyakinan, optimisme, ya kan, dan perhitungan-perhitungan yang tepat. Kreativitas jangan lupa, inovatif, dan eksekusi ide-ide yang kita punya. Insya Allah kita bisa berhasil. Keren. Saya banyak dapat insight, dan juga mungkin teman-teman yang menonton juga pastinya mendapatkan insight, karena tadi rahasia sukses seorang Arief Nugraha adalah bagaimana yakin dulu. Nah, teman-teman dalam menghadapi 2021 harus yakin dulu nih. Yakin dan juga harus kerja keras. Betul. Ya, Pak. Kerja keras ini penting. Karena ya nggak mungkin kan sukses kan datang tiba-tiba kan, harus ada kerja keras. Yang ketiga, kreativitas ya Pak ya. Dan inovasi. Ya. Nah teman-teman, mari kita menyambut 2021 pastinya yang sudah lagi persiapan. Nah gimana, harus yakin, kerja keras, kreatif, dan inovasi. Betul. Wah, thank you so much Pak Arief sudah berbagi, sharing, ini inspirasi, manfaat buat teman-teman semua. Pak Arief juga bisa menguatkan, memberikan contoh teladan yang luar biasa. Sukses ya buat Pak Arief Nugraha, sukses. Enjoy terus di Victoria Square. Iya. Nah, pokoknya seru banget ya mendengar cerita kisah real story dari Pak Arief Nugraha. Nah teman-teman, dengan demikian usai pula nih, wah ngobrol-ngobrol seru banget bersama Pak Arief Nugraha. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight yang luar biasa di rahasia investasi sukses ini, dan semoga teman-teman bisa menjalani tahun 2021 tentunya dengan luar biasa, pasti dengan yakin, kerja keras, kreativitas, dan inovasi. Saya Ruby Herman, sampai jumpa di program Rahasia Investasi Sukses. Terima kasih.